Apa jadinya kalau kamu nggak bisa ngerasain sakit sama sekali? Ditusuk pisau, jatuh dari motor, dipukul, semua tidak berasa. Tapi justru karena nggak bisa ngerasain sakit, hidup malah jadi hampa. Film ini bukan tentang seorang pahlawan super, tapi tentang seorang pria yang tubuhnya kebal rasa dan seorang wanita yang terlalu rapuh untuk disentuh. Dan inilah dia, film Korea tahun 2011 berjudul Pained. Berlatar di negeri Ginseng, Korea Selatan, tepatnya di ibu kota Seoul, nampak dua orang pria yang bekerja sebagai debt collector alias penagih hutang bernama Bumno dan Namson yang menggunakan modus menakut-nakuti nasabahnya dengan cara menyiksa Namson. Meskipun luka di sana-sini akibat pukulan Bumno, Namson kelihatan seolah biasa saja, bukan karena dia memiliki ilmu kebal ataupun yang bersifat kebatinan, melainkan hal itu disebabkan karena dia mengidap penyakit langka akibat trauma sewaktu kecelakaan dulu yang merenggut seluruh keluarganya, sehingga menyebabkan dia tidak bisa merasakan rasa apapun, dan hal itu pula yang membuat raut wajahnya terus kelihatan datar tanpa ekspresi. Selanjutnya, sejenak kita tinggalkan dulu Namson dan mari saya perkenalkan kepada seorang perempuan bernama Dong Hyun yang berprofesi sebagai pedagang perhiasan imitasi. Di balik keceriaan yang selalu dia tampilkan, Dong Hyun sebenarnya rapuh karena selain harus membayar hutang di sana-sini bekas pengobatan almarhum sang ayah, dia juga mengidap penyakit bernama hemofilia parah, yaitu sejenis penyakit langka gangguan ketika darah tidak dapat membeku secara normal atau kelainan yang menghambat kemampuan tubuh untuk menghentikan pendarahan. Dengan kata lain, bagi Dong Hyun bahkan cedera yang paling kecil pun bisa berakibat fatal, dan karena biaya pengobatannya sangat mahal, Dong Hyun yang sudah tidak memiliki siapa-siapa harus melakukan perawatan seorang diri. Kembali pada Namson dan Bumno yang saat sedang kembali bekerja, Bumno ditelepon oleh salah seorang bos rentenir untuk membicarakan tentang hutang istrinya. Sementara itu Namson yang kebetulan melanjutkan pekerjaannya, dia bertemu dengan Dong Hyun untuk menagih hutang bekas pengobatan ayahnya yang apabila ditotalkan 9 juta won atau 106 jutaan lebih. Karena tak berhasil mendapatkan uangnya, Namson lalu mengikuti Dong Hyun ke stasiun. Namun karena Dong Hyun masih mempunyai hutang di tempat lain, dia meminta Namson untuk bisa mencicilnya. Tak habis akal karena apabila dicicil tentu saja akan lama. Namson pagi-pagi sekali mendatangi si nenek pemilik kontrakan yang akhirnya membersihkan deposito atau tabungan milik Dong Hyun dengan menakut-nakuti si nenek, sehingga akibat ulahnya tersebut, selain diusir oleh si nenek yang takut apabila hal itu terulang kembali, Dong Hyun yang sudah tidak punya uang lagi untuk menyewa kontrakan, dia harus mencari tempat menginap dari satu tempat ke tempat lainnya. Sementara itu, dengan kekurangannya yang tidak bisa merasakan sakit, Bumno dan Namson mencoba mencari pekerjaan sampingan dengan menawarkan jasa kepada sekelompok orang yang menolak penggusuran sebuah bangunan dari para preman yang nantinya berpura-pura menjadi korban pemukulan sehingga bisa dilaporkan kepada pihak yang berwenang. 이게 때리는 사람이 나냐 아니냐에 따라서 금액도. Dengan keyakinan penuh, Namson pun datang kembali ke tempat tersebut yang kebetulan di situ rupanya ada Dong Hyun yang langsung mengejarnya berniat menagih uangnya kembali. Tetapi ya, untuk kali ini karena luka yang dideritanya cukup parah, Namson walaupun tidak bisa merasakan sakit, dia tetaplah manusia biasa sehingga setelah mendapatkan bayarannya, Namson yang kehilangan banyak darah tiba-tiba melihat bayangan kakaknya pada diri Dong Hyun yang nampak mengkhawatirkannya sebelum dia akhirnya tidak sadarkan diri.
Saat Siuman melihat Dong Hyun ada di sisinya, dia sadar bahwa Dong Hyun telah menolongnya, yang walaupun sempat kesal karena Dong Hyun mengancam agar uangnya dikembalikan, Namson untuk pertama kalinya menunjukkan ekspresi tersenyum dengan kelakuan Dong Hyun. Besoknya saat Namson menemui Bumno yang diminta untuk kembali menagih sisa hutang Dong Hyun serta menawarkan pekerjaan sebagai asisten si bos rentenir, Dong Hyun yang tidak bisa membayar hutang pada si preman tua karena tak memiliki uang lagi harus tertangkap dan dibawa ke dalam sebuah mobil. Beruntungnya Namson yang entah tahu dari mana jika Dong Hyun telah ditangkap, dia datang tepat waktu yang awalnya saya kira akan menghajar seluruh preman tersebut, tapi setelah mengambil dan menelan bulat-bulat kunci mobilnya, Namson yang mempunyai wajah sangar ternyata hatinya Hello Kitty, sehingga dialah yang dihajar oleh para preman tersebut. Dari kejadian tersebut dan percakapannya saat di kantor polisi tadi, Namson yang merasa tidak tega dengan keadaan Dong Hyun, dia pun mengikuti Dong Hyun sampai ke stasiun kereta yang awalnya disalahartikan bahwa Namson akan menyita barang-barangnya. Namson yang memang benar mengambil barang-barang Dong Hyun, tapi bukan disita, melainkan untuk diajak tinggal di rumahnya sampai dia bisa melunasi hutangnya. 우리 집에 방 있어. 태권도 2단이야. 지랄하네. Setibanya di rumah dan menjelaskan beberapa peraturan di rumahnya, yang salah satu diantaranya untuk tidak menyentuh barang-barang peninggalan keluarganya seperti foto dan juga satu set piring, dia kembali menemui Bumno untuk melakukan pekerjaannya. Sementara Namson bekerja sebagai rasa terima kasihnya karena diizinkan tinggal, Dong Hyun berinisiatif untuk beberes, yang dari sinilah dia mengetahui tentang alasan kenapa Namson yang walaupun terluka tapi nampak tidak kesakitan sama sekali saat menemukan catatan yang berisi tentang kesehatan Namson. Besoknya Namson yang tak sengaja masuk ke kamar Dong Hyun dan menemukan beberapa obat, yang dari situ akhirnya saling jujur tentang penyakit yang masing-masing mereka miliki, yang memang sangat bertolak belakang antara Namson yang tidak bisa merasakan sakit dan Dong Hyun yang begitu rapuh. Mulai dari sini, hari-hari mereka berdua nampak saling mengisi, yang walaupun Namson sempat marah pada Dong Hyun karena memecahkan piring peninggalan keluarganya, dan juga saat dia mencoba memperbaiki piring tersebut, meskipun harus berakhir dengan tangan mereka berdua saling menempel karena terkena lem, Namson untuk kedua kalinya dibuat tersenyum dengan tingkah konyol Dong Hyun. 이게 내 거고. 지랄하네. Dan oleh sebab itu pula lah Namson yang merasa hidupnya kini lebih berwarna setelah tangannya bisa terlepas dan kembali menemui Bumno yang mengajaknya untuk mengkhianati si bos rentenir. Dia sedikit ragu untuk melakukannya. 그 명성철이 옆에 붙어 다니는 그 자일리톨 생각 좀 해보고. 뭐? Sebelumnya Namson dari pekerjaannya, Namson yang kembali babak belur, dia dinasehati oleh Dong Hyun yang khawatir tentang keadaannya, yang hal tersebut membuat Namson marah dan mengusir Dong Hyun. Tetapi akhirnya Namson yang sudah mulai nyaman dengan kehadiran Dong Hyun, dia pun mencoba menyusulnya ke tempat dia berjualan untuk meminta maaf. 안녕하세요. Dari obrolan tersebut membuat mereka mengerti satu sama lain tentang masa-masa sulit yang harus mereka lewati karena penyakit yang mereka derita, yang kemudian melihat bagaimana cara Namson memperhatikannya. Dong Hyun yang untuk pertama kalinya merasa diperlakukan seistimewa itu oleh seorang pria, yang tentu bisa Anda tebak selanjutnya. Namson yang benar-benar baru merasakan satu rasa yang biasa mungkin kita sebutnya atau sayang, juga ingin hidup lebih lama bersama-sama dengan Dong Hyun. Dia pun lantas memutuskan untuk mencari pekerjaan yang lebih konvensional agar bisa menghasilkan uang untuk mengobati Dong Hyun. 챙겨주니까.
Berbeda dengan Namson yang kini berbahagia, Bumno justru harus mendapatkan masalah saat mencoba menjalankan rencananya memprovokasi keponakan si bos rentenir agar melukainya, sehingga sebagai gantinya nanti si bos rentenir akan membebaskan hutangnya. 우린 조카 녀석이 자기라도 대신하게. Oleh sebab itu, di tengah kebahagiaan Namson yang sudah memutuskan untuk berhenti dari pekerjaan lamanya, Bumno kembali mendatangi Namson untuk meminta bantuannya. Tetapi Namson yang ingin memulai hidup yang lebih baik bersama dengan Minso, dia pun menolak hal tersebut. 근데 Tak lama dari situ, Dong Hyun tiba-tiba jatuh sakit akibat penyakitnya semakin parah dan harus dilarikan ke rumah sakit. Yang setibanya di sana, Namson diberitahu tentang keadaan Dong Hyun yang sudah tidak bisa disembuhkan oleh obat biasa dan harus oleh obat luar yang sangat mahal. Yang mana hal itu rupanya didengar oleh Dong Hyun, yang oleh karena Dong Hyun tak mau memberatkan Namson, dia pun terpaksa berpura-pura jika dirinya akan pergi ke Australia dan mencari pacar kaya agar bisa mengobatinya, yang hal itu sangat terpaksa dia katakan agar Namson bisa mendapatkan wanita yang lebih baik darinya, walaupun dia tahu bahwa hal itu tentunya sangat-sangat membuat perasaan Namson hancur. 너 큰아빠한테 갈래? Tetapi alih-alih membenci Dong Hyun, Namson justru rela mengambil resiko apapun demi mendapatkan uang untuk pengobatan sang kekasih, yang selain menjual rumahnya, Namson juga menemui Bumno untuk menerima tawarannya. 진짜 고맙다. 진짜 고맙다, 남순. Saat menyimpan uang untuk pengobatan Dong Hyun, dia pun menuliskan sebuah pesan curahan perasaannya selama ini yang sulit untuk dia ungkapkan secara langsung, di mana Namson yang teramat mencintainya, dia meminta kepada Dong Hyun kelak untuk dapat menemuinya sekali saja, yang apabila dia sudah mendapatkan pendamping hidupnya yang baru. 뜰게. Setelah itu Namson nampak sedang dalam perjalanan untuk menjalankan rencananya bersama Bumno, yang sesampainya di sana langsung bergabung dengan kelompoknya untuk mengamankan para pendemo, sementara Bumno akan bersiap-siap untuk memarkirkan truknya. 배짱 좋은 사람. 네 운 좋은 놈이야. 네 사고 때도 네만 살았잖아. Bersamaan Dong Hyun yang tak sengaja melihat berita kerusuhan, Namson sudah tiba di tempat menunggu aba-aba dari Bumno untuk terjun ke atas truk, yang ketika keadaan semakin kacau, Dong Hyun yang mengkhawatirkan Namson datang ke tempat tersebut untuk mencari Namson, tetapi malah menginjak paku. Tak hanya sampai di situ, dengan semakin kewasnya keadaan di sana, truk yang akan berfungsi menahan tubuh Namson saat menjatuhkan diri secara tiba-tiba tidak bisa menyala, yang ketika Namson sedikit berbahagia karena melihat orang yang dikasihinya, ya, Namson harus berakhir secara tragis dan membuat penyesalan yang mendalam bagi Bumno, terlebih bagi Dong Hyun yang harus menyaksikan orang yang dicintainya pergi jauh meninggalkannya. Tamat ending yang tidak happy ending. Ending film ini pahit tapi indah. Gak semua cinta harus happy ending, tapi cinta mereka tulus, dan itu cukup buat bikin kita percaya bahwa dua orang yang sama-sama memiliki kekurangan bisa saling menyembuhkan. Painted bukan sekedar film romantis. Ini film tentang rasa, tentang luka, tentang bagaimana kita sebagai manusia butuh rasa sakit supaya kita tahu kita hidup, dan butuh orang lain supaya kita tahu kita nggak sendiri. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. See you next video.